Alhamdulillah. Alhamdulillahil fatahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhur raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil karim al-munzali alayhi wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala alihi wa ashabihi alladhina ataw rabbahum biqalbin salim. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha rabbal alamin wa'budullaha mukhlishina lahuddin wa'budullaha hatta ya'tiyakumul yaqin. I'lamu annakum qadimuna ila Allah faltanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi aw kama jaa fil hadis. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya iman dan sesungguh-sungguhnya takwa. Karena tidak ada seseorang yang tambah tinggi imannya kecuali tambah tinggi derajatnya di sisi Allah. Tidak ada orang yang tambah takwanya kecuali tambah mulianya di sisi Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita mesti bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala telah memberi kesempatan kembali untuk bertemu dengan bulan yang sangat mulia, bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan barakah, bulan yang penuh dengan rahmah, bulan ampunan, maghfirah, bahkan bulan itqum minan nar, yaitu kemerdekaan dari api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak ada perintah Allah kecuali itu adalah bentuk rahmatnya Allah kepada umat. Tidak ada satu perintah pun daripada Allah kecuali perintah itu berguna, bermanfaat untuk umat ini. Baik umat itu paham atau tidak paham, manfaat sekarang atau manfaat yang akan datang. Tetapi setiap perintah dalam agama ini merupakan bentuk rahmatnya Allah untuk kebaikan manusia, untuk keselamatan manusia, untuk kebahagiaan manusia. Sebaliknya tidak ada satu larangan pun daripada Allah kecuali larangan itu adalah sangat bahaya untuk kehidupan manusia, kehidupan di dunia, kehidupan dalam berkeluarga, kehidupan dalam bermasyarakat dan berbangsa, apalagi kehidupan nanti di akhirat. Manusia paham atau tidak paham, maka manusia suatu saat dia akan paham. Seperti manusia sekarang mungkin pura-pura tidak paham, atau tidak mau paham, atau tidak mencari paham, atau tidak paham bahwa agama ini menyelamatkan. Perintah Allah adalah menyelamatkan. Salat adalah menyelamatkan. Salat adalah berguna, bermanfaat. Salat adalah sangat penting. Tetapi itu kapan manusia paham dengan 100%? Ketika manusia sudah tidak bisa bernafas lagi, ketika manusia sudah tidak bisa berkedip-kedip lagi, ketika manusia sudah tidak bisa berkutik lagi. Itulah ketika manusia sudah dipindahkan dari alam dunia ke alam kubur, barulah manusia seluruhnya menyadari tentang pentingnya sholat, tentang pentingnya puasa, tentang pentingnya zikir, tentang pentingnya baca Quran, tentang pentingnya sedekah.
Tapi kapan? Setelah manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Penyesalan demi penyesalan, menangis, keluar air mata habis, keluar darah, itu pun tidak berguna, itu tidak berfungsi. Tapi manusia sudah sadar, menangis, ingin diberi kesempatan lagi untuk bisa sholat, untuk bisa puasa, untuk bisa beramal yang soleh. Karena ternyata semua perintah Allah, yaitu amalan-amalan soleh, itu sangat berguna dan bermanfaat untuk kehidupan manusia, khususnya di akhirat, dimulai daripada alam kubur. Hadirin, kita paham bahwa tangan itu penting kapan? Kita paham dan kita ngerti kalau kaki itu penting itu kapan? Kita ngerti dan paham kalau mata itu berguna, mulut berguna, telinga berguna itu kapan? Ketika kita sudah hidup di dunia. Tetapi ketika kita masih di alam kandungan ibu kita, adanya tangan, adanya kaki, adanya mata, telinga, mulut, semua anggota tubuh manusia atau bayi manusia itu tidak peduli. Bahkan manusia atau bayi manusia tidak paham apa-apa pentingnya itu semua. Tetapi ini bukan pilihan. Tetapi kita memang diberi tangan. Kamu paham atau tidak paham, suatu saat kamu akan paham pentingnya tangan. Walaupun kamu di alam kubur, walaupun kamu di alam kandungan, kamu tidak paham pentingnya tangan. Tapi kamu dikasih tangan, dikasih mata. Karena seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala memfirmankan, "Hei manusia, kamu nanti akan menghadapi satu alam, yang alam itu tidak seperti alam kandungan ini. Alam di sana nanti kamu butuh kaki, alam di sana kamu butuh tangan, alam di sana kamu butuh mata, alam di sana kamu butuh telinga, butuh mulut." Hadirin yang mulia, butuh anggota tubuh yang sempurna. Punya tangan tak punya kaki, kamu pun akan susah. Punya mata tak punya telinga, kamu pun akan susah. Itulah alam dunia. Tetapi kalau ini diterangkan di alam kandungan, mana mungkin kita paham, hadirin. Begitu juga agama ini. Begitu sayangnya Allah SWT memberikan, mengutus para nabi, para rasul untuk menjelaskan perkara ini dengan penuh rahmat, penuh santun, penuh kasih sayang. Bahkan berapa banyak nabi harus dibunuh oleh kaumnya, berapa banyak nabi yang harus disakiti, dilecehkan, dihina, dipermalukan. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Begitu beratnya menjadi nabi, menjadi rasul dengan kasih sayang. Maka Allah SWT firmankan, "Wa ma arsalnaka illa rahmah." Hai Muhammad, aku ini mengutus kamu ini untuk rahmat. Rasulullah itu rahmat. Dalam ayat yang lain, "Maka Allahu mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah SWT umumkan, Allah tidak akan menyiksa manusia ini selagi kau masih ada di tengah-tengah mereka. Selagi Nabi masih ada di tengah-tengah kita, maka tidak akan disiksa oleh Allah di dunia ini. Tetapi Nabi sudah wafat, hadirin. Tinggal satu, "Maka Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan menyiksa manusia ini selagi wa hum yastaghfirun, mereka minta ampun kepada Allah. Maka sebetulnya mesti ada gerakan minta ampun kepada Allah, gerakan istighosah, gerakan istighfar, menyadari kesalahan manusia. Begitu banyak, jutaan kesalahan manusia. Manusia diciptakan oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, diberi makan, minum, menghirup oksigen, segala fasilitas kehidupan di dunia. Allah hanya minta satu saja, sembahlah Allah, taatilah Allah, jangan sekutukan Allah. Maka Allah sudah ridho. "Nahnu narzuquka la nas'aluka rizqa." Allah umumkan, aku yang memberi rezeki sama kamu, wahai manusia. La nas'aluka rizqa, aku tidak minta rezeki sama kamu, aku tidak minta sajen sama kamu, aku tidak minta minuman sama kamu. Allah yang memberi minum, Allah tidak minta minum. Allah yang memberi rezeki, Allah tidak minta rezeki. Allah tidak minta disajeni. Allah tidak minta diberikan apa, disembelihkan apa, diberi kepala apa, kepala kambing, kepala karbo. Allah Maha Kuasa, wal ghaniyul hamid. Allah itu maha kaya,
maha dipuji. Hadirin yang dimuliakan, maha kaya. Allah tidak butuh manusia. Tapi wa antumul fuqara, wahai manusia, kamulah yang butuh kepada Allah. 24 jam butuh rahmat Allah. Jantungmu bergerak karena rahmat Allah, paru-parumu bergerak karena rahmat Allah, darahmu bisa mengalir tidak membeku karena rahmat Allah. 1 detik rahmat Allah dicabut dari kita, otak kita bisa gila, jantung kita bisa berhenti, dokter pun tidak bisa menggerakkan, paru-paru kita, ginjal kita, seluruh sel-sel tubuh kita pun butuh rahmat Allah. Masyiral muslimin, kita hidup ini karena masih ada rahmat Allah. Maka kalau kita ini semuanya bangun tidur sampai tidur kembali ini butuh rahmat Allah, kemudian kok tidak taat kepada Allah, siapa lagi yang mau ditaati? Allah dan yang maha kaya. Kalau seandainya manusia itu taat kepada seseorang karena kekayaannya, Allah maha kaya. Kalau seseorang itu taat kepada seseorang, kepada orang lain karena kekuatannya, Allah maha kuat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, Allah saking sayangnya diantaranya memberikan namanya Ramadan. Kenapa? Ramadan ini dari bahasa Arab romat. Romat itu panas, diberi tambahan alif dan nun jadi Ramadan, sangat-sangat panas. Saking panasnya membakar semua yang ada di dekatnya, sehingga Ramadan ini maknanya siapa man soma Ramadan, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan ini akan membakar seluruh dosa-dosa yang telah lalu. Maka janji Allah SWT, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa akan hilang. Dan sekaligus hadirin, puasa ini adalah bukti iman. Maka surat khusus perintah puasa ini adalah kepada orang iman. Ya ayyuhalladzina amanu, kepada yang terhormat, wahai orang-orang yang beriman. Maka kalau tidak beriman, maka tidak ada kemampuan untuk berpuasa. Karena berpuasa adalah bagi dan untuk orang-orang yang beriman saja. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, kamu diwajibkan puasa. Karena puasa ini penting buat kamu, sekaligus untuk membuktikan ketundukan dan kepatuhan kamu kepada Allah SWT. Nasi memang halal milik kamu, bukan milik tetangga, bukan milik siapa, halal lagi. Tetapi kenapa kamu tidak makan? Saya puasa. Saya tidak makan karena Allah sementara melarang saya makan. Maka saya tidak makan karena perintah Allah. Kenapa kamu makan? Saya makan karena perintah Allah. Kulu wasrobu. Itulah orang iman. Ketika dilarang makan, dia tidak makan. Ketika diperintah makan, dia makan. Sehingga orang iman itu aktivitasnya makan, minum, tidur, berhenti, bergerak, berjalan. Bagaimana diharapkan semata-mata karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin, sapa wong ning donya gak gelem luwe-luwe krana Allah, niku mengke ning akhirat bakal luwe selawase. Sapa ning donya gak gelem ngelak-ngelak krana Allah, niku mengke ning akhirat ngelak selawase. Kita tinggal mau milih, mau ngelak sedelo taat ning Allah, hasilnya ora bakal ngelak selawase. Apa gelem luwe sedelo krana taat ning Allah, hasilnya bakal wareg terus selawase. Manusia itu hanya memilih saja, mau gelem rekoso ning donya taat ning Allah, hasilnya swarga. Apa dipopo ning lakoni dosa, hasilnya neraka. Makanya tiang-tiang rumiyin gadai semboyan. Semboyane napa? Nglakoni agama niku ora penake mung sak klenteng. Tapi hasilnya ganjarane niku sak rendeng. Tegese ora penak sak delet, sak itik, tapi hasilnya swarga selawase. Jenengan balik nih, wong nglakoni dosa, wong ninggalne agama, maksiat, iki penake mung sak klenteng. Penake mur sedelu. Tapi cilokane, sengsarane, siksane neraka. Maka orang yang pintar mesti nggak ada semboyan, berakit-rakit ke hulu, bertepi-tepi ke tepian, bersakit-sakit dahulu.
gak apa-apa, rekoso sedelo. Dan itu mesti setiap kondisi manusia, pengen panen, rekoso dhisik, nandur, direwangi macul sawahe, ditanduri, niku mawon mboten ditandur tinggal mulih terus tinggal turu. Diopeni, dirabuk, dibanyoni, enek suket ya dibethoti, diwatun. Nenek manuk ya digusah. Ngono lah kayak panen ya ora kok terus langsung dadi duit. Begitu sabarnya untuk mendapatkan hasil. Urusan donya kabeh wong paham. Tapi bagaimana kula jenengan sami nggih paham? Urusan agama nggih kedah paham. Hadirin yang dimuliakan, mila sameneika Ramadan ini diwalani bulan barokah keranten kathah ganjaran dilipat ganda. Man adda sunnah kaman addal fardhu. Man adda sunnah kaman addal fardhu. Sapa sing nglakoni salat sunah kaya nglakoni salat fardu. Salat sunah sing kathah. Salat sunah sing kathah. Karena kaya ganjaran kaya salat fardu. Salat fardu dilipat gandakan 70 kali. Ramadan dibagi telu. Awaluhu rahmah wa awsaduhu maghfirah wa akhiruha aitqum minan nar. 10 pertama niki rahmat. Rahmat niku biasane Masya Allah. Tiang-tiang sing biasane mboten teng masjid mau tergerak ke masjid. Lumba sarung anyar, klambi anyar, sajadah anyar. Berangkat ning masjid ajeng salat tarawih. Rahmat. Sinten-sinten merasa terpanggil pada bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan, niki rahmat. Malam yang kedua, malam 21 sampai 20, malam nomor 11 sampai 20. Niki inggih menika maghfirah. Nomor tengah niki maghfirah. Lah biasanya tengah niki mulai rada kesel. Wong di absen ajeng di ngapura malah ora teko. Tetapi tiang iman niki badhe istiqomah. Terus malam 1 sampai terakhir tarawih terus ben itu Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar ini satu malam di antara malam-malam Ramadan. Kita cari setiap malam, mboten absen, maka dijamin mesti kepanggih kali Lailatul Qadar. Tapi nek carane golek Lailatul Qadar niku digoleki pendak malam ganjil, niki kathah mboten panggih. Karena malam ganjil mawon niku dalam memutuskan itu para ulama mawon nggih rada beda-beda. Cuma Kanjeng Nabi niku maringi ancer-ancer. Maringi ancer-ancer. Tapi untuk kepastian mboten enten. Kenapa Lailatul Qadar tidak pasti? Supados menungso iki golek Lailatul Qadar terus. Kaya dene kematian, kenapa tidak ditetapkan tanggalnya ben siap-siap? Karena setiap saat wong niku ben keadaan siap mati. Dalam keadaan wong sing beramal, ketika beramal mati piyambakipun niku ridho. Masyiral muslimin rahimakumullah. Malam 21 sampai terakhir niku amalan-amalan niki cenderung untuk aitqum minan nar, kemerdekaan dari api neraka. Ing dalam bulan Ramadan ini kewadah hamba-hamba Allah sing kudune niku dijatah neraka niku dimerdekakan. Keranten amalan-amalan bulan Ramadan, termasuk inggih menika malam akhir pada bulan Ramadan. Mila saya menika monggo hadirin kita semangat ing dalam menyambut bulan Ramadan, kita tingkataken menune ibadah, kita tingkataken dosis niku bilangane dikere ditambah, bacaane Quran ditambah, menapa niku jenenge salat sunah ditambah, sedekah ditambah, menune dikompleti kados pundi semua amal soleh diwujudni setiap malam niku. Kados pundi setiap malam niku enten salate, enten dzikire, enten macane Quran, enten sedekah, enten iktikaf. Sehingga semua amal niku sedaya hampir wonten. Dengan harapan kalau malam itu adalah malam Lailatul Qadar, maka Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam itu jenengan beramal lebih baik daripada jenengan beramal 80 bulan 1000 bulan 80 tahunan. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, mila menika hanya orang-orang yang paham, orang-orang yang sungguh-sungguh dalam mengamalkan agama, orang-orang yang mengerti maksud daripada Allah SWT menciptakan macam-macam kesempatan
fursah-fursah, kesempatan-kesempatan kangge ampunan, kesempatan kangge kemerdekaan. Sedaya pilihan kathah kangge kesainan-kesainan. Tetapi ada istilah, kalau ada niat 1000 jalan, tapi kalau tidak ada niat maka 1000 alasan. Mugi-mugi hadirin ngatur muliakan Ramadan tahun ini saestu-estu dadosaken Ramadan sing barokah, dadosaken kesainan-kesainan, Ramadan sing dadosaken kula njenengan sami la'alakum tattaqun, menjadi orang-orang yang takwa. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana fi zumratil muttaqin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.